ya. Pengamat pertama adalah Ibu Wika Dianita Utame MSc yang sangat sabar sit in di Zoom meeting ini dari awal. Kemudian pengamat kedua Dr. Reda, sorry kok Dr. Redanya berulang. Double saya. Double ya, nggak apa-apa. Berarti Bu Wika aja nanti dengan saya. Silakan Bapak Reda dicek device dulu. Makasih Bu Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini teman-teman peserta, saya mulai ya. Assalamualaikum, selamat siang adik-adik semua, teman-teman, rekan-rekan. Ya. Selamat siang Pak. Nah, perkenalkan ini saya Reda Mantovani. Pengajar mata kuliah perbandingan hukum. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Tadi itu nama saya Reda Mantovani. Saya Dr. Reda Mantovani, SH LLM. Saya alumni Universitas Pancasila ini. Jadi kalau kalian pun di swasta, jangan khawatir. Ya, tetap saya bisa sampai doktor tuh. Nah, jadi adik-adik di sini nggak usah khawatir. Ya, saya di Universitas Pancasila tahun 1988. S2 saya di Perancis. Kalau memang serius belajarnya. Yang ketiga saya S3-nya di jaringan Pak Reda ya? Ya. Siap. Ya. Halo? Iya, tadi sempat timbul tenggelam, Pak. Sekarang udah timbul bagus. Tenggelam. Iya, Bu. Mohon maaf, Ibu. Nah, selain itu, adik-adik semua, ya, saya ini selain bekerja sebagai dosen, saya juga sebagai jaksa. Saya saat ini saya akan share juga pengalaman praktek saya sebagai jaksa, agak global nih, ya toh. Nah, adik-adik semua, teman-teman, saya pikir teman-teman aja dah ya, karena supaya saya seperti muda jadinya, seumuran dengan sering hilang-hilang. Iya, kayaknya signal beliau. Signalnya Pak Reda kurang mendukung. Nah, walaupun udahnya nanti adik-adik semua, teman-teman semua di sini bisa lihat dan nanti saya share. Kita deskripsikan. Mata kuliah ini membahas metode perbandingan hukum pidana, berbagai sistem hukum, dan menganalisis serta memecahkan permasalahan-permasalahan dalam konteks perbandingan hukum pidana. Di mana perbandingannya? Nah, secara garis besar nih saya kasih contoh sedikit. Hukum itu beda-beda jelas, setiap negara itu beda-beda. Ya. Tetapi dalam setiap perbedaan ada rumpun-rumpunnya, ada kelompok-kelompoknya. Indonesia di mana? Dengan mempelajari perbandingan hukum pidana, itu kita akan bisa tahu kita ini masuk rumpun yang mana. Gitu. Sebab akan beda nih, sistem hukum Inggris, sistem hukum Amerika yang bahkan sama-sama Eropa, keturunan di sana, sama-sama common law, itu juga beda. Nah, oleh karena itu di sini mata pelajaran ini akan mampu menjelaskan teman-teman semua di sini menjelaskan pengertian istilah dan ruang lingkup perbandingan hukum. Ya. Nanti akan mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan perbandingan hukum. Mampu menjelaskan hubungan berbagai bidang hukum dan macam-macam perbandingan hukum, mampu mengidentifikasi metode perbandingan hukum. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi modal, ya kan, teman-teman ini dalam praktek nanti. Nah, karena pasti akan dalam pembelaan, misalkan teman-teman nanti jadi pengacara, akan menggunakan istilah-istilah
istilah-istilah dari mencomot atau perbandingannya dengan beberapa sistem hukum. Atau sebagai jaksa penuntut umum, itu dalam dakwaannya pun juga akan dapat menampilkan secara komprehensif perkara-perkara yang ada di luar negeri. Nah, sebagai hakim nanti, teman-teman semua di sini juga akan lebih bijaksana dalam memberikan keputusan. Itu, ya. Semua detail ini dalam RPS, teman-teman semua bisa lihat di dalam yang sudah nanti akan saya lampirkan. Nah, ini saya coba share, ya kan, RPS yang bisa teman-teman semua copy nanti ya di sini. Udah bisa kelihatan belum? Bentar. Bentar ya teman-teman ya. Saya ini karena agak-agak ini nih. Sudah kelihatan share saya? Sudah, Pak. Halo. Sudah ya. Nah, ini bisa dilihat, bisa di-copy. Habis itu kita bisa lanjut ke SAP ya, apa namanya, pembahasan kita ini. Nah, namun sebelum ini nih, oh iya, maaf saya lupa, buku wajib yang harus menjadi pegangan teman-teman semua di sini adalah buku wajibnya ini yang berjudul Perbandingan Hukum Pidana, ya, Perbandingan Hukum Pidana. Karangannya Prof. Dwardawawi Nawawi Arif dan Major Legal System in World Today, Rene David and John Berkeley. Nah, di situ nanti bisa dilihat, ya, new share. Kemudian saya lanjut saja langsung ke ini saya nih, apa namanya? Apa jelas kelihatan ini, Bapak Ibu? Aduh, mana nih? Putus nih. Jelas, Pak, jelas. Bapak jelas close ya. Ya, close. Nah, oke. Ya. Ini perbandingan hukum pidana. Pertanyaan pembukaan dulu nih untuk adik-adik, untuk teman-teman semua nih. Nah, yang udah pernah belajar ini kan semester 1 mengenai hukum pidana. Nah, di sini sekarang kita belajar tentang perbandingan hukum. Apa sih itu perbandingan hukum? Nah, itu kan perbandingan hukum. Ya, kita banding-bandingkan lah kalau istilahnya gitu. Oh, hukumnya ini, Inggris begini, hukum Malaysia begini, hukum Indonesia gini. Secara garis besar seperti itu. Perbandingan hukum. Tapi hukum yang mana nih? Hukum pidana. Nah, beda-beda kan? Nah, nanti hukum Arab pidananya bagaimana tuh? Ada hukum apa namanya, pancung, ada hukum hukum Islam itu. Nah, itulah kita banding-bandingkan di sini. Nah, itulah perbandingan hukum pidana. Setiap bangsa, nah, ya kan, mempunyai kebudayaan sendiri dan juga mempunyai hukum sendiri, di mana satu sama lain hukum dan kebudayaan itu masing-masing berbeda di tiap negara. Nah, seperti yang tadi saya bilang, beda bangsa, beda negara, hukumnya beda. Nah, tahu nggak beberapa istilah? Kenapa sih istilah-istilah perbandingan hukum? Istilahnya apa? Nah, jangankan hukumnya, istilahnya aja udah beda-beda nih. Nah, kita bisa bilang ada istilahnya yang dikeluarkan oleh Black's Law Dictionary, ada juga yang M.W. Ewald. Nah, jadi ada yang namanya comparative jurisprudence, ialah studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum di sini, yaitu the study of principles of legal science by the comparison of various system of law. Nah, ini tadi seperti saya bilang, banding-bandingkan berbagai macam sistem. Lihat, supaya bisa melihatnya hukum itu secara global. Begini tuh nih hukum nih. Akhirnya kita bisa menempatkan, hukum kita sepertinya masuk keluarga atau rumpun kelompok Eropa kontinental nih, bukannya common law nih. Nah, seperti itulah. Yang menurut Ewald,
perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Comparative law is an essentially philosophical activity. Nah, jadi perbandingan hukum adalah studi atau kajian perbandingan mengenai apa? Konsep-konsep intelektual yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Nah, di sini tadi saya bilang, jangankan hukumnya, istilah perbandingan hukum aja beda-beda. Makanya kita perlu tahu di sini supaya nggak kelihatan sebagai pengacara nantinya, sebagai jaksa nantinya, sebagai dosen nantinya, sebagai hakim nantinya, itu ketinggalan nih. Nah, beberapa istilah perbandingan hukum. 1, comparative law. 2, comparative jurisprudence. Ada lagi foreign law, droit comparé, Rechtleitung, Referleitung. Nah, macam-macam, ya. Terus itu tadi apa namanya berbagai istilahnya. Nah, sekarang kita geser sedikit nih. Nah, tapi sudah paham nggak tadi teman-teman tadi sedikit mengenai beberapa itu ya, ada sudah memahami bahwa jangankan hukumnya, istilah perbandingan hukum aja ada macam-macam, ya. Paham kan ya? Apa? Paham. Di sini kita lihat, kita lanjut kepada hakikat perbandingan hukum. Ada perbandingan hukum sebagai sejarah hukum yang umum, ada perbandingan hukum sebagai ilmu hukum, ada perbandingan hukum sebagai metode. Nah, perbandingan hukum sebagai sejarah hukum umum, yaitu di sini adalah pandangan yang mengarah bahwa perbandingan hukum sama dengan sejarah dan hukum. Sejarah umum dari hukum. Waduh, unstable nih kayaknya. Mohon maaf nih, teman-teman, adik-adik semua, ini agak unstable. Jadi, pandangan yang mengarah bahwa perbandingan hukum sama dengan sejarah hukum dari hukum adalah general theory of law dikemukakan oleh beberapa pakar. 1, Joseph Kohler berpendapat bahwa istilah universal Rechtsgeschichte sama dengan Verselektion. Nah, sejarah hukum sama dengan perbandingan ilmu hukum. Pandangan ini dikemukakan pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Sir Frederick Pollack juga menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara historical jurisprudence dan comparative jurisprudence. Perbandingan sehukum ada juga perbandingan sebagai ilmu hukum. Nah, pandangan ini menganggap bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Jadi dia berdiri sendiri nih, perbandingan hukum. Alasannya ialah bahwa perbandingan hukum memberikan hasil-hasil baru yang tidak akan dapat ditemui jika hanya mempelajari cabang-cabang hukum intern. Sarjana yang berpandangan bahwa perbandingan hukum sebagai bagian dari ilmu hukum yang berdiri sendiri antara lain Kusumadi Pujo Sewojo menyatakan bahwa ilmu hukum meliputi ilmu pengetahuan hukum positif, ilmu pengetahuan sosiologi hukum, ilmu pengetahuan sejarah hukum, ilmu perbandingan hukum, ilmu pengetahuan filsafat hukum, ilmu pengetahuan politik hukum. Nah, sedangkan ada lagi nih, perbandingan hukum sebagai metode. Sunaryati mengemukakan bahwa perbandingan hukum sebagai metode ini merupakan suatu metode penyelidikan. Nah, bukannya kejahatan aja nih diselidiki nih. Jadi ini juga perbandingan hukum juga sebagai metode penyelidikan. Jadi kita selidiki ini suatu sistem hukum suatu negara ini bagaimana dia nih bisa tumbuh dan berkembang hingga seperti saat ini sistem hukumnya. Itulah metode penyelidikan yang kita ingin telusuri. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum
dari sistem hukum yang satu dengan hukum yang ada, yang kurang lebih mempunyai kesamaan. Dengan membandingkannya kedua lembaga atau sistem hukum, itu ditemukan adanya unsur-unsur yang sama, tapi juga dapat ditemukan adanya unsur-unsur yang berbeda. Misalnya nih, contohnya, lembaga kejaksaan atau penuntut umum di Indonesia itu mengakarnya dari mana sebenarnya sih? Nah, itu kita bisa mencari perbandingannya. Oh, dengan menelusuri sejarah, ya, ternyata Indonesia dulu kan dijajah oleh Belanda. Nah, Belanda mengadopsi hukumnya mana nih? Nah, jadi hukumnya Belanda diterapkanlah di Indonesia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum Belanda. Yang sekarang sudah barang tentu sudah banyak berubah. Namun akarnya adalah akar dari Belanda atau Eropa kontinental. Karena Belanda pun, untuk teman-teman ketahui, itu juga mengadopsi dari Perancis. Sewaktu Belanda dijajah Perancis di zaman Napoleon Bonaparte. Nah, jadi akhirnya saling menerapkan. Namun barang tentu dengan perbedaan-perbedaannya masing-masing sesuai lokalnya, kebutuhan lokalnya masing-masing, kebutuhan wilayah masing-masing. Gitu. Jadi mohon maaf, ini ada gangguan teknis. Apa namanya? Nah, itu dengan apabila kita dapat melakukan perbandingan hukum dapat mengarah kepada sejarah hukum tadi kan, filsafatnya dan sosiologi hukumnya. Sehingga dengan kita mengetahui suatu institusi seperti kejaksaan atau lembaga penuntut umum, ternyata oh akarnya itu dari Belanda, Belanda dari Prancis, Prancis ditelusuri lagi, oh ternyata dari Romawi. Wah, karena kalau kita ngurut namanya kode penal, kode prosedur penal, masuk diterapkan di Indonesia melalui tangan Belanda, sekarang menjadi KUHP atau KUHAP. Masih banyak yang diadopsi sistem-sistem di sana dengan berbagai penyesuaian. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Kalau nggak ada, ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan. Karena memang ini nanti nggak usah catat-catat ya, ini nanti bisa di apa namanya, bisa di ini kok langsung bisa direkam langsung, bisa di copy di sini langsung di save. Oke. Nah, sekali lagi tujuan dari studi perbandingan hukum pidana di sini adalah kita dapat mempelajari keberagaman sejarah politik suatu negara. Nah, kita jadi tahu nih, oh kita nih karena diadopsi dijajah oleh Belanda, kita ngadopsi hukum Belanda. Tetapi juga nggak murni hukum Belanda kita pakai saat ini karena juga banyak ternyata pengaruh-pengaruh dari Amerika, pengaruh-pengaruh dari Inggris. Kenapa ada pengaruh dari Amerika, pengaruh dari Inggris? Ya karena saat ini banyak tokoh-tokoh hukum di Indonesia itu alumni dari Amerika, alumni dari Inggris. Nah, kebetulan kalau saya alumni dari Prancis, jadi masih satu aliran dengan Indonesia ini. Ya. Terus karakter internasional tempat kejadian perkara. Nah, di sini karakter internasional tempat kejadian perkara. Ini jadi akhirnya praktek TKP yang sudah biasa dipakai Indonesia ternyata kita mencontoh atau mengikuti pola yang mana. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Jadi kita bisa mengetahui. Nah, itulah tujuan dari studi perbandingan hukum pidana. Terus variasi mekanisme kontrol sosial dan belajar dari pengalaman bangsa lain. Kita bisa contoh ya, misalnya contohnya tadi seperti saya bilang, banyak tokoh-tokoh ya seperti yang kita ketahui B.J. Habibie lah, ya kan,
B.J. Habibie bukan orang hukum. Ini Yusril misalnya, ya. Yusril Iza Mahendra, dia alumni dari Malaysia, dia banyak menerapkan hukum-hukum Malaysia di sini. Istilahnya memperbandingkannya, tata negaranya bagaimana, banyak dia pakai itu. Terus juga dari banyak beberapa, seperti pernah guru besar dari UI, misalnya, yang alumni dari Amerika masuk ke Indonesia, belajar menjadi tokoh hukum Indonesia, banyak menerapkan atau memasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Itu. Berikutnya, filosofi dan standar penerapan yang mendorong pembentukan tujuan sistem peradilan pidana dari beberapa negara. Nah, jadi kita ini bisa ngambil contoh-contoh. Misalnya, kalau contoh yang dari negara Eropa ini kurang pas, kita cari yang menyesuaikan. Oh, dari sini agak pas nih. Oh, di sini agak pas nih. Kita coba, apa istilahnya, bukan coba-coba, kita lihat, pelajari, kita masukkan. Nah, itulah yang kebanyakan atau yang sering terjadi dalam perubahan undang-undang yang ada. Kemudian, dapat memahami sifat dasar dan perkembangan hukum pidana dari suatu negara. Jadi karena setelah mempelajari perbandingan hukum pidana ini, kita nggak akan merasa, wah, sistem kita jelek ya, nggak akan merasa gitu. Atau sistem kita lebih bagus ya, sistem negara lain itu ini kuno, sistem negara lain masih zolim. Nggak akan bisa gitu. Karena suatu sistem, kalau apabila kita mempelajari perkembangan hukum pidana, kita ini bisa memahami. Oh, ternyata dia sejarahnya seperti itu, jadi wajarlah kalau pakai hukum Islam, gitu misalnya. Oh, karena sejarahnya ini wajarlah kalau misalkan hubungan suami istri di luar nikah di negara Eropa itu tidak dihukum pidana, itu wajar. Kenapa? Karena memang mereka latar belakang hidup seperti itu. Yang dihukum pidana berdasarkan itu adalah apabila mereka hubungan suami istri dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Wah, kenapa mereka begitu? Oh, kita lihat dari sejarahnya. Akhirnya di Indonesia, karena kita menganut masih banyak orang Muslim, kita akhirnya membandingkan sana, membandingkan sini, kita masukkan ke dalam sinilah. Akhirnya muncul undang-undang baru. Nah, gitu ya. Kemudian, jadi menjadi sumber bagi kebijakan pemerintah dalam melakukan perubahan pada hukum acara, penegakan hukum, dan pemasyarakatan. Itu yang tadi barusan saya bilang. Jadi ada perubahan-perubahan seperti Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, itu sekarang udah masuk tuh, karena memang apa yang belum diatur di KUHP, ya, akhirnya masuk di dalam undang-undang baru karena tadi perlu dilakukan kriminalisasi dalam undang-undang karena tadi hasil dari studi perbandingan hukum pidana. Kira-kira demikian nih, teman-teman semua nih, dalam perkuliahan kali ini kita jangan panjang-panjang, nanti muntah kalau kebanyakan, nggak ada yang masuk nanti. Nah, bisa nanti ini saya buka pertanyaan atau pertanyaan yang disimpan kita bisa diskusikan di minggu depan, ya. Karena apa? Karena tadi kalau saya ceritain semua, waduh, mumet. Teman-teman semua di sini bisa cari dulu nih. Saya kasih tugas, ya kan? Kasih tugas bahwa beberapa contoh perbandingan hukum yang akhirnya menghasilkan peraturan yang baru atau kriminalisasi dalam perundang-undangan yang baru. Yang tadinya di KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum diatur. Contohnya misalnya apa? Ya tadi tuh perzinahan. Nah, yang namanya perzinahan di KUHP kan masih ini aja tuh, umum tuh. Nah, akhirnya diatur di mana? Di Undang-Undang KDRT, Undang-Undang apa lagi tuh. Jadi carilah ya, biar itu saya kasih PR itu, biar semacam ya tulisan sedikit beberapa perbandingan yang teman-teman atau adik-adik ini bikin. Supaya apa nanti pas ketemu kita minggu depan udah clean gitu, udah jelas, minimal sudah ada pencerahan, ada usaha dari teman-teman adik-adik semua dalam mempelajari, menelusuri sendiri atau secara mandiri apa yang dimaksud dengan perbandingan hukum. Begitu ya, teman-teman semua.
Iya, Pak. Adik-adikku tercinta, Mantap. dicatat itu tugas, ya. Siap, Pak Tugasnya Reda. kumpul di mana nanti, Pak? Tugas kumpul kemana, Pak? Tugasnya? Nanti dikumpulkan, jangan dikumpulkan. Nanti kita sebelum ini nanti minggu depan kita akan bahas, Oh, itu. gitu, Pak. Kita akan Siap, Pak. bahas apa masing-masing ini. Nanti saya kumpulkan gini. Oh, ternyata yang common law, alirannya common law, alirannya continental law. Nanti saya akan detailkan setelah teman-teman di sini mencari secara mandiri. Gitu ya. Makasih ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap, Pak. Baik, Bu Arnida izin untuk langsung berikan tanggapan. Silakan Ibu. Ya, tadi dari praktek mengajar dari Pak Reda sudah luar biasa ya terkait hukum. Hari ini kita belajar hukum. Beliau tadi mengawali dengan kenapa pentingnya kita mempelajari tentang perbandingan hukum. Beliau memberikan contoh-contoh, itu saya kira sangat luar biasa ya, artinya diawali dengan satu hal, kenapa kita harus mempelajari ini ya, karena tadi dari beberapa negara itu ada hukumnya sendiri, kemudian kita harus menelaah kenapa kita harus mempelajari perbandingan hukum. Saya rasa dimulai dari situ sudah juga memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, itu juga memotivasi untuk mahasiswa merespon dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kemudian yang luar biasa juga karena Bapak jaksa ya, jadi intonasi pembawaannya itu didengar itu enak gitu. Jadi penekanannya di mana, kemudian misalkan menyampaikan ini, ada ketika suara-suara itu saya dengar itu ada bagian penekanannya sendiri, kemudian dibuat alur santai, kemudian ditekankan lagi, itu yang luar biasa menurut saya. Itu saja Bu Arnida pendapat saya. Terima kasih. Ya, silahkan dilanjutkan. Terima kasih, Pak Bu Reda Ika. tadi sendiri ya, berarti saya yang lanjutkan. Oke, baik Pak Reda. Ya, Bu. Saya seperti ada di Indonesian Lawyers Club. Siap. Untung Bang Karni nggak ada di sini, Pak. Udah pakai jas pula lah Ibu, pakai jas. Benar. Siap, Bu. Untung Bang Karninya nggak ada. Hampir aja Pak Reda dikontrak lagi sama Bang Karni. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, passionnya, gesturnya orang hukum ya seperti ini. Baik, Bapak terima kasih atas materinya ya, bertambah lagi nih kita punya pengetahuan ya atas materi dari Pak Reda Mantovani. Saya kok ingat Rizal Mantovani ya. Betul Bu, betul. Masih saudaraan. Oh, baik, dan beliau kebagian KDM bertanya dasar ya. Tentu kalau Pak Reda punya kekuatan di voice-nya ya yang tegas, ini biasanya mudah untuk kita mainkan pada saat bertanya kepada mahasiswa, memberi motivasi ya mahasiswa untuk bertanya. Nah, beda kalau gini Pak Reda. Pak Reda nanya gini. Tadi apa satu, coba buat satu pertanyaan Pak atas materinya. Pak Reda buat satu pertanyaan dasar atas materinya. Apa yang kalian tahu tentang perbandingan hukum pidana itu? Apa yang kalian tahu tentang perbandingan hukum pidana? Oke, kalau gayanya Pak Reda, apa yang kalian tahu tentang perbandingan hukum pidana? Gimana kalau saya nanyanya gini? Pernah dengar tentang hukum pidana? Oke. Ya, jadi biasanya kalau langsung ke definisi, misalnya kalau pertanyaan Pak Reda itu ada kesan kita takut salah nih. Ya kan, karena biasanya kita masuk ke definisi. Pertanyaan yang paling aman itu adalah apa yang saudara tahu tentang perbandingan hukum pidana, misalnya. Itu paling aman, karena nggak ada yang salah Pak Reda dengan pertanyaan seperti itu. Ya. Apapun jawaban mereka itu akan menjadi betul. Nah, setelah itu
baru pertanyaan lanjutan ya. Setelah dia mengatakan setahu saya perbandingan hukum pidana itu bla 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 dan seterusnya ya, kemudian Bapak bisa menambahkan ke pertanyaan Bapak tadi ya, apa yang dimaksud. Nah, biasanya mereka sudah harus mencari rujukan gitu. Akan lebih bagus lagi kalau mereka yang bertanya. Oke, Pak Dosan, kami ingin tanya perbandingan hukum pidana, hukum perbandingan itu apa? Mbak Reda balik nanya ke mereka. Apa yang saudara pahami tentang perbandingan hukum pidana? Ya, ini akan bisa membantu Bapak untuk mengidentifikasi entry behavior atau pengalaman awal kelas Bapak. Akan ketemu anak yang ini memang passionnya untuk pengkaji begitu, pengkaji buku dan sebagainya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa apakah itu ada hubungannya dengan kasus A, apakah itu yang pernah viral di negara kita tahun sekian Pak, dan seterusnya. Ya, jadi deduktif induktif itu akan terjadi pada saat kita bertanya dasar ke mahasiswa. Apakah kita berangkat dari dasar atau kita berangkat dari kasus. Yang paling nyaman itu, apalagi dengan kami nih Pak Reda, orang awam tentang hukum, yang paling nyaman di kami itu pada saat Bapak mengangkat kasusnya dulu. Nah, kemudian Bapak closing dengan mengatakan itulah yang disebut dengan perbandingan apa tadi? Hukum. Hukum. Ya. Baru Bapak katakan, baik, kita mulai materinya. Nah, jadi kita giring dulu mereka masuk di alam perbandingan hukum, kemudian Bapak kunci dengan mengatakan, baik, sekarang simak baik-baik, saya akan menjelaskan secara singkat, setelah itu kita diskusi tentang perbandingan hukum. Berikut materinya. Nah, gitu. Ya, jadi karena Bapak sudah punya power di situ, sangat artikulasinya sangat jelas ya. Kemudian Bapak bisa bertanya walaupun kedengarannya tegas tapi tidak horor. Tadi kami ada istilah horor di awal Pak Reda. Ya. Karena akan beda gini, tiba-tiba Bapak masuk, kalau saya tadi ya memulai tadi ada Pak Abdullah di awal sekali, saya langsung tanya Pak Abdullah yang jauh lebih senior dari saya, tapi saya tanyanya gini, mana teman-teman yang lain? Bukannya kita sudah sepakat hari ini untuk melaksanakan di pukul 8, Pak? Baik, Bapak Ibu, apa yang Bapak siapkan untuk hari ini? Pastikan di awal itu bingung ini jawabnya seperti apa, takut salah. Kalau Bu Wika tiba-tiba masuk di kelas, terus tahu karena ini anak didiknya Bu Wika kemarin agak bandel, Bu Wika masuk yang biasanya senyum, lembut, ramah, tiba-tiba Bu Wika mengatakan bahwa saya tidak mau terlalu banyak menjelaskan dulu. Kesepakatan kita apa ya? Tolong satu orang sampaikan. Itu pasti kelasnya Bu Wika itu diam dulu. Diam bukan berarti. Hening langsung, Bu ya. Hening. Kan Bapak Ibu sering perankan itu kalau sedang menguji. Silahkan presentasi dari judul dulu. Belum mahasiswa bicara, Pak Reda katakan lagi dari